Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa PKS TV Kampar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada program podcast religi DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kampar, yang mana podcast religi ini akan rutin ditayangkan pada hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube PKS TV dan juga di fanpage PKS Kampar. Pemirsa PKS TV Kampar yang dirahmati oleh Allah, saat ini saya sebagai host sudah didampingi oleh narasumber pada podcast religi kali ini, yaitu Ustaz Julfan Effendi SHI. Beliau adalah seorang dai di Kabupaten Kampar dan beliau juga semasa mahasiswanya adalah seorang aktivis dakwah kampus di UIN Suskaryau. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini kita akan membahas tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran. Yang mungkin pemirsa PKS TV Kampar tidak banyak yang tahu, kita udah sering membaca Al-Quran. Mungkin ada yang satu juz satu hari, tapi kita belum tahu semuanya. Apa aja sih adab-adab dalam membaca Al-Quran? Nah, maka dari itu pada hari ini mari kita sama-sama simak penjabaran dari narasumber kita, yaitu Ustaz Julfan Effendi, mengenai adab-adab dalam membaca Al-Quran. Kepada Ustaz Julfan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim mubarik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ba'd. Pemirsa PKS TV Kampar yang dimuliakan Allah SWT, hari ini tema kita tentang adab membaca Al-Quran. Ketika bicara adab, maka sebenarnya kita bukan hanya bicara boleh atau tak boleh, tapi kita bicara mana yang lebih baik untuk kita lakukan ya ketika kita akan membaca Quran atau sedang membaca Al-Quran. Langsung saja, yang pertama, adab membaca Quran adalah ketika kita ingin baca Quran maka dimulai dengan ta'awudz dan basmalah. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 98, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, ya fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Jadi membaca ta'awudz ketika akan membaca Al-Qur'an langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bentuk ta'awudznya? Nah, ini memang ada beberapa versi yang disebutkan para ulama. Yang pertama, ya biasa mungkin kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awudz yang langsung diambil dari ayat ini ya. Kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada versi yang lain ya dengan tambahan ya, a'udzubillahis samii'il alim. Ada tambahannya samii'il alim. A'udzubillahis samii'il alimi minasyaitonirrajim. Jadi dengan menambahkan dua sifat Allah di dalam bunyi ta'awudz tadi. Kemudian membaca bismillah. Nah, kalau membaca bismillah ini memang ada beberapa hal yang dibahas oleh para ulama. Ya. Yang pertama, disunnahkan membaca bismillah di awal surah. Setiap kali membaca awal surat, apakah itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya, baik di awal kita membaca ataupun di tengah membaca kemudian masuk surat baru, maka disunnahkan membaca bismillah. Nah, bismillah ini sebagai pertanda bahwa kita memasuki surat yang baru, kecuali surah At-Taubah. Nah, kalau surah At-Taubah, misalnya kita selesai membaca Al-Anfal, masuk surah At-Taubah, nah ini tidak disunnahkan atau disunnahkan untuk tidak membaca bismillah. Surah Taubah atau surah Baro'ah. Tetapi
ketika kita membaca Al-Quran tidak dari awal surat, misalnya kita membacanya, kita selesai membaca juz 1, kita berhenti. Kemudian ketika mau baca lagi sorenya atau besoknya, maka boleh dengan bismillah, boleh tidak. Misalnya langsung setelah ta'awuz langsung baca ayat boleh. Baca bismillah juga boleh. Itu bagus ya. Nah, ini yang pertama sebagai awal ketika kita memulai baca Quran, baca ta'awuz, baca basmalah. Ya, dengan kita membaca ta'awuz kan itu doa juga bahwa kita berlindung kepada Allah. Ya, harapannya ketika kita membaca nggak banyak gangguan. Ya, kadang-kadang kan kita baca Ngantuk. baru sebentar baca udah ngantuk, ya. Mudah ngantuk. Memang ada setan ya. Kan ada anak-anak setan, anak-anak iblis itu khusus. Ada satu khusus, saya lupa namanya. Dia khusus memang mengganggu orang-orang beribadah. Salah satu caranya membuat orang ngantuk. Memang spesialis dianya itu. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, ada membaca Quran, membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, yang kedua, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil. Ya, para ulama mengatakan tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, makharijul hurufnya, sifat hurufnya dipenuhi, hak-haknya. Kemudian matnya yang panjang dipanjangkan, pendek dipendekkan, jangan kebalikannya, ya. Yang dengung didengungkan, ditahan dulu berapa kadarnya, yang tidak dengung jangan didengungkan, kolkolah dan sebagainya. Jadi dipenuhi hak-hak setiap huruf dan bacaan itu. Dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Baqarah ayat 121, Allah SWT berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Allah sebutkan orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membaca Al-Quran haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar. Haqqa tilawati. Salah satu haqqa tilawati ini maknanya ya membaca dengan tajwid, ya, tajwid yang benar. Di lanjut ayat ini Allah katakan ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran itu. Ya, untuk mendapatkan bacaan Al-Quran yang benar, tajwid harus belajar berarti. Belajar tahsin ya, gimana hukum-hukum tajwid, cara baca yang benar. Di dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah yang Allah sertakan kata-kata haqqo, menandakan kesungguhan, keseriusan, harus serius gitu. Harus serius. Yang pertama ini tadi haqqo tilawati. Jadi Allah memang menginginkan kita baca Quran itu benar bacanya, serius. Bacaannya benar, baca dengan penghayatan yang baik ya. Enggak buru-buru, jangan baca karena ngejar target. Akhirnya asal-asalan ya. Tajwidnya dilanggar, enggak begitu. Yang diinginkan Allah enggak begitu. Boleh cepat karena baca Quran itu ada tipe cepat, tipe sedang, tipe lambat. Tapi tipe cepat ini ada ilmunya, ada sanadnya, ya. Dibacakan di depan guru yang mahir sampai guru itu mengatakan kita membaca Quran cepat. Ini udah pas baru boleh. Karena ada orang baca Quran cepat, tapi hukum-hukumnya berantakan. Mungkin bisa contoh nanti pemirsa bisa buka YouTube, misalnya coba cari bacaan cepat atau tilawah cepat Syekh Mis'ari Rashid. Itu ada contoh beliau membaca Quran cepat, ya sangat cepat, tapi kita perhatikan yang mengerti hukum tajwid ya, diperhatikan memang nggak melanggar hukum-hukum tajwid, sempurna dia. Ya, karena beliau mukri ya, bersanad ya bacaannya. Yang kedua itu yang diperintahkan Allah, yang disuruh itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa disuruh sungguh-sungguh. Yang ketiga jihad, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Jadi ini 3 perintah seakan-akan setara dia. Yang satu perintah takwa, Allah suruh haqqa tuqatih. Yang kedua jihad, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Yang ketiga tilawah.
haqqa tilawati. Maka ini kita nggak bisa main-main baca Quran sungguh-sungguh. Tapi gimana kalau misalnya saya baca Qurannya belum baik ini Ustaz tajwidnya? Apa saya nggak boleh baca Quran? Bukan nggak boleh, tapi belajar. Ya, belajar. Jadi kalau baca Quran kita masih salah-salah, kesimpulannya bukan berhenti baca Quran, kesimpulannya belajar. Baca Quran terus, niatkan belajar supaya lancar ya. Tapi kita cari guru juga untuk tahsin supaya bacaan kita bagus. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, hendaklah kita membaca Quran dalam keadaan suci. Ini ada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud. Ya. Kata Nabi SAW, aku membenci jika aku berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Maksudnya Nabi nggak suka berzikir itu dalam keadaan tidak suci. Dan Nabi ini kan termasuk, bukan termasuk ya, Nabi ini beliau selalu menjaga wudhunya, nggak pernah batal. Pernah saya baca satu riwayat, Nabi itu ketika dalam keadaan berjalan gitu ya, kemudian wudhunya batal. Maka menuju ke tempat wudhu itu Nabi tayamum dulu. Menuju ke tempat wudhunya, tayamum dulu. Kemudian ditanya sama sahabat, saya lupa kalau nggak salah waktu itu Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas ya, bertanya, ya Rasulullah, kan engkau mau ngambil wudhu, ya kenapa harus tayamum dulu, kan mau ngambil wudhu? Itu kata Nabi, aku nggak ingin ya satu detik pun waktuku dalam keadaan nggak suci. Gitu. Jadi dianjurkan untuk berwudhu sebelum baca Quran. Tetapi boleh nggak kalau nggak berwudhu? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Karena bisa jadi ya kita dalam keadaan tertentu nggak sempat ngambil wudhu kan, atau nggak bisa ngambil wudhu. Cuman kalau saya lebih cenderung ke yang tadi yang dilakukan Nabi tadi. Kalau kita misalnya di jalan, atau misalnya kita sedang di kendaraan ya, atau sedang di satu tempat yang mungkin kita nggak bisa berwudhu di situ, di mall misalnya. Kalau sekarang jarang lah mungkin. Kalau dulu kita masih bisa lihat orang di bus baca Quran ya, nunggu di halte bus baca Quran gitu. Lagi di mall ya misalnya duduk baca Quran. Nah wudhunya batal, dia nggak sempat ambil wudhu. Boleh nggak baca Quran? Boleh. Tapi kalau mau tayamum lebih bagus lagi kan, sebagai pengganti wudhu. Ya. Cuman kan tayamumnya bukan untuk sholat, itu hanya tayamum untuk mengganti saja, karena untuk mengambil. Artinya gini, jangan sampai nanti karena nggak ada wudhu terus nggak baca Quran. Jadi lebih bagus baca Quran walaupun nggak ada wudhu. Walaupun memang ulama beda-beda pendapat ya, tentang boleh nggak megang Quran dalam keadaan tak berwudhu. Tapi kalau baca Quran semuanya sepakat boleh. Tapi kalau megang Quran baru ada perselisihan pendapat tentang harus wudhu atau tidak. Kemudian kalau yang berhadas haid misalnya, perempuan haid boleh nggak megang Quran? Nah ini ulama beda pendapat. Cuman ada solusi kita sekarang, ada Quran di HP. Nah, ini menurut pendapat ulama tidak termasuk mushaf. Berarti orang haid pun boleh baca Quran dengan HP. Baca. Karena bukan mushaf. Iya, karena bukan mushaf yang dipegang. Tapi kalau mushaf, ada ulama yang menganjurkan, misalnya perempuan haid jangan pegang langsung, pakai kain, ya, pakai alas. Ketika membaliknya pun, cuman kalau pakai alas mungkin agak susah ya. Nah, tapi kalau untuk kita sekarang ya pakai HP boleh, ya. Karena ini bukan mushaf. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah SWT berfirman, innahu la Qur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini sangat mulia. Maka kita dianjurkan menjaga adab kepada Al-Quran ini. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya, nggak boleh menyentuhnya selain orang-orang yang suci. Dalam tafsir ulama beda pendapat maksud suci ini. Ada ulama yang mengatakan maksudnya itu malaikat. Yang suci malaikat. Manusia nggak suci. Ada yang mengatakan yang maksudnya suci itu berwudu. Ada yang mengatakan maksudnya suci tidak berhadas besar. Ada yang mengatakan maksudnya suci orang Islam. Karena yang tidak suci itu orang kafir, najis, ya kan? Kan disebut Allah orang musyrikin kafir najis, tapi orang muslim. Jadi beda pendapat. Tapi kesimpulan sederhananya tadi,
Kalau membaca, semua ulama sepakat boleh. Yang beda pendapat menyentuh mushaf Quran ya, mushaf Quran. Baik, lanjut ya. Yang keempat, ya, adabnya membersihkan mulut sebelum membaca Al-Quran. Nah, sikat gigi dulu sebelum baca Quran. Apalagi kalau habis makan-makan yang Wangi-wangi. Makan-makan yang baunya itu Semerbak. ketika dia dalam bentuk masakan baunya enak, tapi kalau udah masuk ke mulut baunya nggak enak lagi ya. Nah, itu sikat gigi dulu. Kalau mau simpel sebetulnya pakai siwak. Simpel ya. Siwak itu nggak perlu odol ya kan. Bisa dibawa kemana-mana gitu. Kalau kita bawa odol kan nggak mungkin. Bawa sikat giginya pakai siwak. Dan siwak itu dia udah lengkap, udah ada pembersihnya ya, anti kumannya gitu, anti bakteri, zat di dalamnya itu. Sudah ada pengharum mulutnya kalau siwak itu. Jadi kita kalau pakai siwak mulut kita harum. Baunya hilang karena bakterinya mati. Bakteri jahatnya ya. Nah, tapi kalaupun nggak ada siwak ya bolehlah pakai sikat gigi odol ya. Penting bersihkan mulut sebelum baca Quran. Bagus. Tapi ini juga kondisi kalau kondisi memungkinkan. Misalnya kita di rumah ya. Tapi kalau kita sedang bepergian, siwak juga nggak ada. Terus jangan karena nggak ada itu terus nggak baca, jangan. Baca aja nggak apa-apa. Artinya kan kalau nggak bisa maksimal ya sebisanya. Yang penting baca Quran tetap dilanjutkan ya. Kata ini ada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, sesungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalan-jalan Al-Quran. Maka wangikanlah mulut-mulut kalian dengan siwak. Nah, ini perkataan Ali, asar ya. Asar dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Jadi, intinya ini anjuran untuk menjaga kebersihan mulut sebelum membaca Quran. Supaya kita baca Qurannya pun enak. Mulut kita kalau habis makan kan nggak enak ya, nggak nyaman. Kita baca Quran tuh Balik lagi, hidung. Kemudian kita rasanya nggak sempurna. Segar lah ya. Iya, mengucapkan makhraj tuh ya, nggak sempurna. Apalagi kalau nyangkut-nyangkut kan. Nah, gitu ya. Yang kelima, adab membaca Quran, memilih tempat yang bersih. Kalau memungkinkan kita di rumah ya tempatnya bersih, di atas sajadah misalnya ya, yang walaupun nggak harus, tapi lebih bersih itu lebih bagus, menandakan kita memuliakan Quran ya, pakaian bersih ya, kayak tadi mulut, pakai wangi-wangian, pakai parfum ya, lebih bagus lagi, menandakan kita nih memuliakan Quran ya, karena kita akan mengucapkan kalamullah ya, perkataan Allah. Tapi dalam keadaan yang lain tidak normal ya, misalnya yang penting kan bersih ya, bersih nggak najis ya, janganlah kita baca Quran di tumpukan sampah misalnya ya, mungkin juga kan, atau ya jelas-jelas tempat dilarang ya, di WC, di kamar mandi ya nggak boleh. Cari tempat yang bersih, walaupun di luar bisalah kita cari tempat bersih, di halte bus atau dalam bus bersih ya. Yang keenam ya, hendaknya merenungi apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah An-Nisa tadi, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Kita suruh mentadaburi ya, menghayati, mencoba menggali maksud hikmah Allah SWT di ayat-ayat Al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillah, kalaulah Al-Quran ini dari selain Allah, ya, bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka ya mereka akan mendapati pertentangan yang banyak dalam Al-Quran. Tapi karena Quran dari Allah, nggak ada yang bertentangan. Maka kita disuruh mentadaburi. Dalam surah Muhammad Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya. Maka tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka sudah dikunci? Hati mereka sudah terkunci. Ini menandakan
perintah ya, pentingnya kita mentadaburi Al-Quran. Karena kata Allah yang nggak mentadaburi Al-Quran tuh hati udah terkunci kata Allah ya. Jadi kita baca Quran berupaya dengan tadabbur. Ya, memang kita kalau nggak tahu maknanya Baca. ya bisa baca arti ya. Kalaupun enggak ya minimal bacanya dengan perlahan, menghayati gitu ya. Tapi kalau baca terjemahnya lebih bagus, baca tafsir lebih bagus lagi ya. Ini ada hadis ya. Hadis Huzaifah, beliau menceritakan bagaimana Nabi ketika baca Quran di dalam sholat. Kan kita tahu ya, ada salah satu hadis Nabi SAW, maksudnya sahabat menceritakan sholat malam Nabi SAW. Beliau sholat di rakaat pertama itu baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca An-Nisa. Satu rakaat. Ya hampir 6 juz. Ya satu rakaat. Mungkin sementara Nabi itu sholat malamnya 11 rakaat. Ya, berarti kan khatam inilah perkiraannya khatam. Karena dalam hadis itu sahabat ini nggak sampai selesai ngikutinnya. Beliau cuma sampai di situ menyampaikan hadisnya. Dan beliau katakan Nabi itu baca Qur'annya sepanjang itu rakaat pertama. Kemudian rukuknya panjang juga. Sepanjang berdirinya. Ya. Kemudian beliau i'tidal sepanjang rukuknya. Masya Allah. Jadi sholat beliau tuh tenang sekali gitu ya. Tenang. Kemudian baca Qur'annya, kata beliau baca Qur'an dengan tenang ya, dengan penuh penghayatan. Nah, kemudian ada hadis dari Huzaifah, jika Nabi sedang baca Qur'an, jadi imam baca Qur'an, jika ini sholat sunnah ya, jika melewati ayat yang dalamnya ada tasbih, maka beliau bertasbih. Ya, berhenti dulu baca Qur'annya, beliau bertasbih. Gitu. Kalau beliau melewati ayat tentang permintaan, maka beliau minta. Nah, kalau ada ayat tentang rahmat, beliau minta rahmat. Ketika ada ayat tentang azab, beliau berlindung dari azab. Nah gitu. Jadi Nabi kalau sholat sunnah di kondisi di ayat-ayat tertentu berhenti Nabi. Misalnya ada perintah fasabbih, misalnya bertasbihlah, Nabi berhenti tasbih dulu. Ya. Nabi menceritakan tentang Allah itu punya sifat rahmat, ya. Maka Nabi doa dulu minta rahmat gitu. Ya. Ada ayat tentang azab, Nabi berhenti dulu minta perlindungan dari azab. Nah, begitu. Tenangnya Nabi dalam membaca Quran. Ini menandakan tadabbur. Ya, beliau mentadabburi Quran dengan sungguh-sungguh. Nah, maka kita juga begitu ya. Dianjurkan untuk baca Quran ya dengan tadabbur. Yang ketujuh. Nah, yang ketujuh, membaguskan suara ketika baca Quran. Kata Nabi SAW, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara indah kalian. Jadi kalau baca Quran itu dianjurkan dengan suara yang indah, yang bisa berirama-irama. Asal jangan irama yang nggak ada dasarnya dalam membaca Quran, didangdutin. Kemarin diapain tuh? Di apa? Yang kemarin ya? Jangan ya, coba itu jangan. Jadi dengan irama yang memang ada dasarnya. Nabi dulu baca Quran juga dengan irama. Ya, ada di riwayat mengatakan Nabi kalau salah satunya ya, Nabi baca Fatihah dengan jiharkah kalau nggak salah, itu irama. Jadi ya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Lurus saja pokoknya. Lurus saja. Kalau saya misalnya, itu saya nggak terlalu ngerti irama-irama itulah yang seindah yang kita bisa lah. Dulu kita indah. Seindah yang kita bisa. Jangan, intinya gini, jangan kita baca Quran nih sekenanya aja gitu. Jangan nih ayat Allah, kalamullah, baca sebaik yang kita bisa. Itu sebenarnya intinya. Ya, kalau kamu punya suara bagus, indah, hiasi Quran itu dengan suara kamu ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Barra radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW pada sholat Isya, beliau membaca surah At-Tin wa Zaitun. Kata beliau, kata Barra radhiyallahu an, aku tidak
mendengar seorang pun yang bacaannya lebih indah daripada suara beliau. Wah, jadi menurut Barra ini Nabi ketika itu baca Atin wa Zaitun itu suara paling indah, bacaan paling indah. Jadi Nabi memang membaca dengan bacaan yang indah. Ya kalaupun kita nggak bisa dengan irama-irama yang macam-macam itu ya, minimal kita bisa meniru misalnya irama Mister Rashid kalau bisa, atau iramanya Syekh siapa Sudais, ya semampu kita lah. Kalau Indonesia Atau siapa tuh? Muzamil. Misalnya ya Ustaz Muzammil ya yang Iya. terkenal lah gitu. Bolehlah, silakan. Intinya kita belajar membaca Quran. Itu menunjukkan kesungguhan kan? Kesungguhan kita baca Quran. Baik, yang terakhir yang ke-8. Jadi ini adabnya 8. PKS nomor 8 ya? Oh iya, pas. Ada 8 adab. Walaupun PKS sebenarnya nomor 8. iya. Walaupun sebenarnya kalau mau didetailkan ya banyak lah ya. Ulama-ulama juga kadang satu yang lainnya ada tambahan-tambahan. Ya, tapi dalam kesempatan kali ini ada 8 inilah yang kita jaga adabnya. Yang ke-8, tidak membaca Al-Quran dalam keadaan mengantuk. Nah, jadi kalau ngantuk, ya jangan dipaksakan. Karena berbahaya, kalau dipaksakan bahaya. Ya, nantilah sambil baca Quran dia tertidur, akhirnya sambungan ayatnya udah nggak jelas. Khawatirnya malah nanti merendahkan Quran jadinya. Tajwidnya nggak pas. Iya. Kata Nabi SAW, kalau salah seorang dari kalian sholat malam, kemudian lisannya tidak bisa baca Quran dengan baik karena mengantuk, ya, dan tidak tahu apa yang dikatakan, maka hendaklah dia berbaring, tidur. Nah ini jangan dipaksakan. Jadi dulu ada dalam riwayat, ada seorang sahabiah kalau nggak salah, ya beliau sholat malam itu ya sampai mengikat badannya di tiang. Saking gigihnya sholat malam itu, sampai badannya diikat di tiang. Luar biasa kesungguhannya. Jadi tertidur beliau dalam sholat itu tertidur, baca Qur'annya tertidur. Nah, sama Nabi ditegur, kalau kamu ngantuk tidur. Tidur, karena jangan dipaksakan. Ada hak mata, hak tubuh juga ada. Kalau memang mau sholat malam ya tidur dulu pada Isya, ya kan? Itu tidur yang paling bagus kan, pada Isya sampai jam 1 bangun, nah itu sholat lah sampai pagi, ya, sampai subuh misalnya. Nah baik, itulah ya 8 adab dalam kita membaca Quran. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Amin. Baik, boleh kalau ada diskusi ya silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas apa tadi ada 8 adab dalam membaca Al-Quran ya. Lalu mau bertanya nih, kalau seandainya kan katanya kalau kita membaca Al-Quran tidak pas makharijul hurufnya, maka makna Al-Qurannya pun berubah. Ya Ustaz? Maknanya ya. Maknanya berubah. Nah, bagaimana kalau yang bacanya jangankan makharijul huruf atau tajwid, bacanya pasti terbata-bata. Terbata-bata. Gimana tuh hukumnya tuh? Sedangkan kan kalau makharijul hurufnya tidak pas, berubahlah makna dari arti Al-Quran tersebut. Nah, gimana Ustaz? Ya, jadi memang ada kondisi tertentu kalau secara huruf salah arti. Ya. Kul misalnya dengan kul antara qaf dengan kaf udah beda artinya. Kalau kul katakan, kul makanlah. Ya. Kul huwallah. Salah baca dia. Makanlah. Maka kan bahaya ya. Banyaklah huruf-huruf lain ya, kalau kita rinci nanti kepanjangan. Mat misalnya, mat juga ada yang kalau salah berubah makna. Ya, misalnya Harus dari mat itu Ustaz. ya enggak harus misalnya gini, misalnya dalam surah inilah misalnya innallaha lasami'un alim. La-nya pendek. Innallaha lasami'un alim. Itu lamnya pendek, satu harokat. Itu artinya sesungguhnya Allah benar-benar maha mendengar dan maha mengetahui. Dia salah baca, lamnya dibaca panjang. Innallaha la sami'un. Maknanya berubah, sesungguhnya Allah tidak maha mendengar. Kan fatal. La tidak ya. Iya, dibilangnya Allah nggak mendengar jadinya kan bahaya. Khotib saya sering dengar, bukan sering lah ya, pernah beberapa kali ada khotib kan biasa di ujung khutbah, khotibnya bilang begini.
Wala dzikrullahi akbar. Lamnya pendek tuh. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh, lamnya pendek itu artinya sungguh. Dan sungguh mengingat Allah itu sesuatu yang besar keutamaannya. Ada khotib baca lamnya panjang. Wala dzikrullahi akbar. Mungkin membayangkan lagi, tak lupa lagi. Jadi maknanya berubah. Dan tidaklah mengingat Allah itu artinya mengingat Allah itu nggak penting. Jadinya gitu artinya jadinya. Nah, itu bahaya. Jadi ada mat-mat di kondisi tertentu ya, nggak semua kondisi. Ada kondisi tertentu mat itu kalau salah juga maknanya. Dengung juga begitu. Ada dengung yang kalau nggak dibaca penekan ya agak berubah gitu. Yang harusnya jadi sesuatu yang sangat ditekankan jadi enggak. Terus gimana nih kita yang nggak bisa, apalagi kalau terbata-bata? Ya pertama, niatkan belajar. Memang harus belajar kita. Cari guru, belajar, kemudian niatkan bahwa kita baca Quran itu dalam rangka belajar. Ya. Supaya bacaan Quran kita walaupun terbata-bata dapat 2 pahala. Nah, kata Nabi kan begitu. Siapa yang mahir baca Qurannya, maka dia bersama malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Siapa yang baca Quran terbata-bata, maka dia mendapat 2 pahala. 1 pahala membaca, per hurufnya 10. Yang kedua dia mendapat pahala susah payahnya dia membaca Quran. Ya. Dia susah tapi tetap baca. Tapi ya harus belajar. Ya. Jangan dibiarkan kondisi seperti itu. Jangan keenakan juga terbata-batanya. Biar aja lah saya kayak gini, kan dapat 2. Nah, kalau gitu nanti khawatirnya termasuk yang berdosa. Karena dia membiarkan dirinya salah, nggak mau belajar. Nah, dia termasuk yang berdosa. Kata ulama, siapa yang membaca Quran tidak dengan tajwid, bahwa athim, maka dia berdosa. Nah, yang membedakannya itu tadi, niat belajarnya. Niat untuk terus belajar. Iya. Baiklah. Masya Allah, mungkin banyak sekarang yang kita ketahui mengenai adab-adab dalam membaca Al-Quran. Yang mungkin dari kita tidak banyak melaksanakannya ya. Mungkin banyak yang terlewatnya adab-adab dalam membaca Al-Quran. Kayak jaranglah membersihkan mulut dulu, atau kita langsung aja. Nah, pemirsa PKS TV Kampar yang dirahmati Allah, tadi Ustaz Julpan Effendi telah menjabarkan ada 8 adab dalam membaca Al-Quran, yaitu yang pertama tak membaca ta'awuz dan basmalah, yang kedua membaca dengan tartil sesuai kaidah tajwid, yang ketiga membaca Al-Quran dalam keadaan suci, yang keempat yaitu membersihkan mulut, yang kelima memilih tempat yang bersih, yang keenam hendaknya merenungi apa yang terkandung dalam Al-Quran, yang ketujuh membaguskan suara kita membaca Al-Quran, dan yang kedelapan adalah tidak membaca Al-Quran dalam keadaan ngantuk. Baik Ustaz, mungkin hanya sampai di sini dulu podcast religi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Julpan ini bisa memberikan pelajaran kepada kita, bisa menambah ilmu kepada kita, bahwasanya penting juga ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, yaitu demi keabdolan kita dalam membaca Al-Quran. Jangan karena mengejar target adab-adab ini dilewatkan. Nah, mungkin hanya itu aja Ustaz. Untuk sampai jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Sama dengan pembahasan tentang Al-Quran juga Ustaz. Nah, pemirsa PKS TV Kampar yang dirahmati Allah, mungkin hanya sampai sini dulu podcast religi kita. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan podcast religi ini. Insya Allah rutin akan tayang pada hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube PKS TV dan juga fanpage PKS Kampar. Demikian podcast religi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.